Audio Jungle. Audio Jungle. Ternyata usia tua bukan menjadi halangan. Banyak orang yang usia tua, usia lanjut yang tetap bekerja. Nah, bekerja itu bukan semata-mata untuk mencari ekonomi, tetapi bekerja itu untuk kesibukan di usia tua. Ada yang membuka toko, ada yang berusaha bisnis online, ada yang lainnya, pokoknya mereka selalu bekerja. Yang pertama, ada pensiunan dari pegawai negeri di lembaga pendidikan tinggi di Surabaya, usia sudah 80 tahun lebih, tapi masih membuka toko listrik. Uang pensiunnya, uang taspennya dipakai untuk modal belanja alat-alat listrik yang lebih murah, kemudian menjualnya ke lingkungan kampung tetangganya. Kemudian beliau masih tetap membaca, masih tetap beraktivitas, serta menjaga tokonya. Dan tokonya sangat laris karena memang yang dijual itu tidak dimahalkan, hanya untuk mengalirkan kegiatan-kegiatannya. Olahraga tetap, berdoa tetap, tapi terus bekerja. Itu di Surabaya. Kemudian yang kedua adalah, ini kisah kita ambil dari berbagai media ya. Ada engkong si penambal ban keliling. Jadi dia usia sekarang ini 80 tahun, itu masih bekerja sebagai penambal ban ya, keliling, menghidupi dirinya dan tidak mau bergantung pada anaknya. Dia pakai sepeda kereta angin itu, kemudian berkeliling melakukan tambal ban. Dan engkong penambal ban ini menurut sumber yang kita yakini dipercaya itu tidak bergantung pada 5 anaknya. Jadi dia punya 5 anak tapi tidak bergantung. Setiap harinya keliling sekitar bundaran Jababeka Cikarang dengan sepeda tuanya dilengkapi dengan sebuah alat pompa dan alat tambal ban sederhana dalam sebuah kotak merah kecil. Setiap hari beliau berharap ada orang yang memakai jasanya. Meski jasa pompa ban hanya diupah 1.000 atau 2.000, setiap bannya beliau tetap bersyukur menjalani hari dengan banyak berbuat baik kepada banyak orang. Tetapi kalau tambal ban yang tubeless atau apa itu memakai tenaga ya. Jadi tampaknya juga perlu dipikirkan ketika usia lanjut, usia tua melakukan kegiatan tambal ban, kecuali menyuruh orang dibayar ya. Dia jadi juragannya. Itu akan bagus. Kemudian yang ketiga, ada Aba Anang. Aba Anang ini pemulung sampah ya. Dan ini di Surabaya ada seperti Aba Anang ini, dan ini kasusnya adalah di City Walls Jababeka Cikarang. Aba Anang ini kakek yang masih harus bekerja sebagai pemulung sampah. Kemudian Abah Anang ini memilih untuk hidup sendiri semenjak ditinggal istrinya karena tidak ingin merepotkan 5 anaknya. Tanpa kenal lelah, beliau mengumpulkan sampah-sampah yang kemudian dijual kepada tengkulak. Hasil penjualannya per hari sekitar 20.000. Kemudian ada Mak Opong, ini nenek lanjut usia berjualan kacang. Ya, dan dia sangat tekun, pembelinya banyak, tiap pagi dia merebus kacang, sorenya belanja kacang mentah, direbus, kemudian dia menjual kacang itu. Dan itu untuk kegiatan rutinnya. Kemudian ada kakek Pak Aji, usianya 70 tahun, hobinya meniup seruling. Kemudian dia menjadi pemain musik dan peniup seruling itu untuk menafkahi dirinya dan istrinya. Pak Haji ini di area Cikarang sana, dengan semangat yang tinggi, beliau bekerja demi keberlangsungan hidup istri dan dirinya.
dia punya seorang anak yang juga mempunyai keterbatasan ekonomi. Dan itu membuat Pak Haji semangat bekerja, memberikan uang kepada anak cucunya meski penghasilannya sebagai pemain musik dan peniup seruling itu tidak menentu. Yang penting bekerja itu menjadi sebuah asupan kesehatan, asupan supaya tidak pikun. Nah, ada lagi contoh Cak Tony Pujiartono, 65 tahun, akrab disapa Cak Tony. Dia usaha nasi bakar kaki lima. Karena gagal menjadi kontraktor dan dia memanfaatkan layanan pesan antar makanan online untuk mengembangkan usahanya. Cak Tony ini gigih banget. Meskipun dulu mudanya menjadi kontraktor, terpuruk, tapi masih berusaha sekarang menjadi nasi bakar online. Ya. Lalu ada Nenek Saniar, ini penjual makanan. Nenek Saniar itu usianya 82 tahun loh. Dia tetap berjualan makanan dengan semangat yang luar biasa. Menunjukkan ketekunan, gigih dalam bekerja, meskipun diterpa matahari, tampak berjalan pelan-pelan dan sedikit tertatih-tatih, perempuan yang berhijab usia 82 tahun itu tetap bersemangat. Menurut sumber, dia tinggal di Tanjung Pinang. Ya, Tanjung Pinang itu di daerah Riau Kepulauan. Nenek ini bukan membawa bayi, ya, tapi kereta bayi yang di atasnya diisi box, lalu box itu untuk minuman. Jadi dia keliling menjual minuman. Ya meskipun suaranya sudah tertatih-tatih, pendengarannya juga berkurang, tetapi dia gigih untuk berjualan itu. Bahkan para pembelinya terkaget-kaget. Nenek Saniar ini kok masih bisa jualan, ya. Di samping dia minuman juga adonan serabi. Dia menyiapkan olahan es jeli segar dengan serabi yang dia masaknya. Ada lagi Rosdiana Nainggolan, 60 tahun, dia bekerja online. Jadi dia itu pedagang pasar tradisional di Peringgan Medan sana, lalu 30 tahun lah dia sudah berjualan di pasar itu. Dan melewati jatuh bangun, tapi karena pandemi, Rosdiana ini menjadi mitra Merchant GrabMart setelah mengetahui kerjasama antara Grab dengan PD Pasar Jaya di Provinsi Sumatera Utara itu. Dan anehnya, awal berjualan online, dia punya banyak tantangan loh. Karena susah sekali mengelola online itu dan belum terbiasa. Kemudian karena gigih dan tekun, dia punya smartphone, kemudian dimanfaatkan untuk online lewat GrabMart. Luar biasa, Bu Rosdiana ini. Kemudian ada di Amerika ada yang 100 tahun loh. Itu yang masih menyetir supir taksi ya. Supir taksi, dia bernama Jukleta Wilson, karyawan Home Depot. Jadi dia masih bekerja menyetir sendiri, kemudian dia karyawan tertua di Home Depot itu. Dan Wilson 2 kali seminggu mulai jam 6 sampai 10, alasannya tetap bekerja di usia senja untuk berada di dekat orang lain dan berbicara dengan pelanggan. Saya pensiun 3 kali loh, masing-masing 10 tahun, dan itu bukanlah hal yang diharapkan. Saya sangat lelah dengan diri saya sendiri. Saya harus keluar rumah dan kembali bekerja, melihat yang terjadi di masyarakat dan bersenang-senang. Jadi tidak ada halangan, tidak ada pantangan ketika usia lanjut itu bekerja, ketika usia tua bekerja. Tetapi perlu dilihat keamanannya, kenyamanannya, jangan sampai bekerja malah membuat stres, bekerja membuat tidak enak badan,
dan bekerja membuat kewalahan dan sakit. Jangan, anggap saja sebuah happy dan hiburan. Demikian, salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.